Islam menghadapi tantangan modernisasi. Bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi? Modernisasi sebagai sebuah program modernisasi beragama dapat dimaknai sebagai upaya memodernisasi penganut agama agar dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya tidak terjebak pada dua kutub ekstrim, baik yang terlalu ketat ataupun yang terlalu longgar. Lalu bagaimana konsep Islam tentang modernisasi? Konsep Islam tentang modernisasi yaitu iptek, ilmu dalam arti sains, disebut sesuatu sistem pengetahuan yang menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu ilmiah sehingga menjadi kesatuan atau sistem. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati. Allah menjanjikan orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan yang istimewa di sisinya. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Islam tidak membeda-bedakan disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Semua disiplin ilmu dipandang penting dan mulia di sisinya. Islam juga mencintai keindahan atau seni. Jadi cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai keindahan. Yang kedua yaitu ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional menunjukkan bahwa dengan modal seadanya akan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ini digunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Prinsip ekonomi sosial berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Sebuah bangsa dipandang kuat bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kekuatan ekonominya. Quran Surat At-Takasur. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi sebagai manusia, hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Mu'min ayat 51 dan 53 sampai 53. Tujuan luhur pendidikan dalam Islam adalah untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, menurut An-Nahlaw, Islam mengemukakan 3 metode. Yang pertama adalah pedagogis, psikologis yang lahir dalam dirinya, yang didorong oleh rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua yaitu saling menasihati kepada sesama agar menepati kebenaran dan menepati kesabaran. Yang ketiga yaitu menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan menjadi stabil dan masyarakat dapat menikmati keamanan tersebut. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qur'ani dan menyentuh 3 ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu an-nas, hati insan, dan jasmani, basyar. Politik Islam terkonsep dalam Piagam Madinah. Dalam pandangan Islam, politik dibagi menjadi 3, yaitu siyasah, dusturiyah atau hukum tata negara, dan membahas tentang cara dan metode kepemimpinan. Kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua yaitu siyasah dawuliyah, yaitu hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Kajiannya adalah hubungan antara negara Islam dengan negara non-muslim, dengan negara Islam hukum perang dan damai dan gencatan senjata. Siyasah maliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Pembahasannya adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara dan penggunaannya, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.